Elshinta News and Talk. Pak Yanuar, apakah ada kaitannya nih dengan merosotnya indeks harga saham gabungan hari ini dengan hadirnya Danantara? Ya, pertama kalau kita bicara tentang ada hubungan atau tidak, ya secara persepsi bisa saja ada hubungannya, tapi bisa juga sebetulnya tidak terlalu tepat gitu ya. Artinya kalau kita bicara pasar IHSG secara keseluruhan turun gitu, hampir semua saham di Asia juga turun gitu ya. Ini kan memang terkait beberapa kebijakan dari empat bank sentral utama, yaitu The Fed, kemudian Euro Central Bank, Bank of Japan, dan satu lagi Republic Bank of China. Jadi bank sentral dari empat negara itu tiga itu memberikan respon bahwa di 2025 ini kemungkinan kebijakannya itu adalah kontraksi. Jadi kalau kontraksi itu bukan hanya mengurangi jumlah uang beredar di pasar keuangan, tapi juga menarik dana dari pasar keuangan gitu ya. Misalnya Amerika Serikat, dia akan mengurangi terus jumlah mortgage bond securities yang waktu itu dibeli waktu krisis 2008 gitu ya. Jadi itu mulai akan terus dikurangi. Jadi artinya akan terjadi kebijakan kontraksi. Bank Sentral Jepang juga memang sebetulnya menunjukkan tanda kontraksi dengan suku bunganya kembali ke angka 17 tahun yang lalu gitu. Jadi normalisasi kebijakan juga. Bank Sentral Eropa juga sama. Nah, Bank Sentral China sebetulnya melakukan relaksasi kebijakan moneter ya, dalam artian dia menurunkan suku bunga dan juga kemudian mengeluarkan lending facilities ataupun fasilitas pinjaman. Cuman kebijakan relaksasinya lebih diarahkan untuk pemenuhan uang beredar di pasar keuangan domestik Cina. Jadi artinya dia tidak menyebar ke pasar keuangan negara lain, karena berusaha mencoba melakukan stabilisasi akibat krisis sektor ini ke Cina. Karena Cina juga sekarang lagi mengalami krisis properti. Dia lagi mencoba mencegah untuk tidak terjadi seperti di Amerika Serikat yang 2007 gitu. Jadi boleh dibilang di pasar keuangan global tuh uangnya mengering ya, dan kemudian supply US dollarnya juga menipis gitu. Jadi artinya di bursa Asia secara keseluruhan itu melemah gitu. Tapi juga kita bisa bilang ada nggak faktor Danantara? Ya ada aja gitu, karena Danantara sendiri sebetulnya dari sisi kebijakan ya, dari sisi sebetulnya mau apa sih, apa yang mau dibuat oleh pemerintah, komunikasinya tidak clear sebetulnya. Jadi artinya kemana-mana ya. Tadi dari Elshinta kan sebelum waktu WA saya untuk minta waktu ini kan kirim juga berita yang ada pendapat dari penasehat presiden dari Pak Bambang Brojonegoro ya. Jadi ya saya menanggapi yang dikatakan oleh Pak Bambang Brojo mengatakan bahwa investor belum cukup clear, belum cukup jelas menangkap Danantara. Salah satunya menurut beliau terkait kebijakan dividen gitu. Ya menurut saya itu memang kesalahan komunikasi gitu dari awal, dengan mengatakan misalnya Danantara akan punya uang 327 triliun. Itu kan kalau dihitung berarti total seluruh pendapatan BUMN akan jadi dividen. Tapi kemudian ada statement berikutnya lagi yang mengatakan uang itu akan diinvestasikan ke Danantara. Jadi di situ yang orang melihat bahwa loh, kan ada saham publik juga, tidak semuanya punya pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya laba 327, tidak bisa juga semuanya dijadikan instrumen baseline investasi gitu. Nah itu yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang Brojo yang disampaikan ke saya dari Elshinta, dari berita sebuah dari Tempo kalau nggak salah gitu. Jadi artinya Pak Bambang Brojo mengatakan bahwa pasti akan memperhatikan dividen. Jadi kebijakan ini memang tidak cukup clear gitu ya. Artinya kan gini ya, sebetulnya kalau dijelaskan dengan cukup baik itu kan gini, jelaskan dulu Danantara itu apa. Danantara itu ada dua holding, ada holding operasi, ada holding investasi. Holding operasi itu dia itu adalah mengkonsolidasikan seluruh BUMN. Nah nanti berarti seluruh BUMN itu pemegang sahamnya BPI Danantara. Artinya
kebijakan terhadap laba BUMN itu adanya di BPI dan Antara kan gitu. Nah kalau labanya misalnya 321 kan BPI dan Antara akan menentukan dia mau ngambil dividen berapa. Nah kalau mau ngambil dividen berapa, ya pemegang saham publiknya juga akan kebagian. Tapi karena keburu-buru ngomong ada uang 321 nanti diinvestasikan, ya itu yang tadi kayaknya coba dinetralisir oleh pendapatnya penasihat Presiden Bambang Brojo. Jadi memang ketidakjelasan itu diciptakan oleh pemerintah sendiri gitu ya. Kemudian juga soal tata kelola gitu ya. Orang kan melihat tata kelolanya ini sebenarnya gimana gitu. Orang kan juga menimbulkan faktor kekhawatiran. Misalnya saja kalau dikait-kaitkan dengan indeks yang diturunkan dan Antara, ya memang Bank BUMN mengalami penurunan, Telkom mengalami penurunan, ya. Kemudian saham misalnya Buka, walaupun Bukalapak memang sudah nggak ada, tapi kan itu tersangkut juga dengan yang sekarang jadi eksekutif di dan Antara juga. Ya orang bisa mengkaitkan bahwa ada ketidakpercayaan pasar terhadap tata kelolanya. Nah, ketidakpercayaan ini kan munculnya dari mana? Ketidakjelasan juga gitu. Karena misalnya saja muncul bahwa dan Antara sudah tidak lagi objek penyelenggaraan negara. Nah, orang kan mulai khawatir gitu ya. Apalagi hari ini berita misalnya ada direktur anak perusahaan Pertamina Patraniaga ditangkap korupsi. Ibaratnya dengan tata kelola dianggap sebagai penyelenggaraan negara aja terjadi korupsi gitu. Nah, orang terus mikir gitu. Kalau dan Antara nanti nggak penyelenggara korupsi, nggak penyelenggara negara, lah ditetapkan penyelenggara negara aja pada korup, kan itu juga soal ketidakpastian yang terjadi di pasar gitu. Jadi artinya kemudian dikembangkan bahwa nanti dan Antara akan ada Tony Blair. Jadi kalau menurut saya dari komunikasi dan Antara ini banyak bumerangnya, banyak menimbulkan citrasnya, itu juga memang terjadi. Seperti juga diakui oleh penasihat Presiden ya, yang dikeluarkan oleh Tempo Pak Bambang Brojo ya, tentang ketidakpastian itu. Itu sih Mas pendapat saya gitu. Ya, tapi bukankah juga MSCI atau Morgan Stanley Capital International itu juga menurunkan bobot IHSG? Itu sudah sebelum diresmikannya dan Antara. Oh iya, karena Asia seperti yang saya jelaskan tadi masih depan. Karena akan terjadi kebijakan kontraksi dari 4 major central bank gitu loh Mas. Jadi artinya uang beredar di pasar keuangan global ini ditentukan oleh 4 major central bank gitu loh Mas. Nah, kalau 2024 mereka itu kan sebetulnya tidak menambah uang beredar, tapi uang beredarnya tetap gitu loh Mas. Nah, di 2025 ini The Fed mengatakan bahwa dia akan terus melakukan normalisasi neraca, sama juga dengan kebijakan Trump. Karena Trump sendiri mengatakan sejak awal bahwa dia akan mencegah yang namanya government shutdown dengan dia melakukan efisiensi pemerintahan. Jadi berbeda dengan narasi efisiensi kita. Kalau di Amerika Serikat memang di hari pertama Trump berkuasa, sesuai dengan janji kampanyenya, dia memang ingin melakukan efisiensi. Salah satu efisiensi yang akan dilakukan itu meminta pegawai negeri di Amerika Serikat mengajukan pengunduran diri. Artinya apa? Artinya dalam fiskal di Amerika Serikat di bulan Maret dan di bulan September ini akan dicegah pelebaran defisit. Nah, kalau pelebaran defisit dicegah, berarti Amerika Serikat tidak akan lagi menambah uang beredar di pasar. Karena kalau di Amerika Serikat, kalau pemerintahnya menambah defisit hutang, maka bank sentralnya akan menyerap. Jadi artinya akan terjadi penambahan uang beredar di pasar. Jadi yang dikatakan tadi soal MSCI Index itu lebih dikaitkan memang Asia akan mengalami tekanan, terutama Jepang itu sudah menunjukkan dia akan melakukan normalisasi. Bahkan secara kalkulasi di market, Jepang akan melakukan normalisasi kontraksi yang jauh lebih besar dari The Fed. Sementara Asia selama ini diberikan ruang likuiditas sebetulnya karena Jepang sejak tahun 2000 itu melakukan suku bunga rendah sehingga mengakibatkan uangnya keluar tidak Jepang, keluar ke negara-negara di Asia. Itu Mas, jadi kalau kita membaca kenapa bobot indeks itu dikurangi, karena bobot indeks itu dikurangi, Asia ini akan mengalami tekanan likuiditas.
Nah, makanya orang juga bilang bahwa dia juga mengalami resiko nilai tukar. Nah, kalau melihat dari situ kan respon pemerintah yang dana hasil ekspor itu ya dia akan mencoba mengatasi kekeringan likuiditas itu dengan menarik dana yang hasil ekspor gitu. So, tapi yang perlu kita ingatkan di tengah pasar yang tengah kontraksi seperti ini, kita harus pandai-pandai tidak mengakibatkan ada supply buruk kepada pasar, gitu loh, supply isu mas, gitu loh. Jadi kan pasar sendiri sedang dalam tekanan. Kalau kita juga kemudian memberikan isu negatif, itu namanya sama aja kita ada luka menganga, lagi luka gitu, sama kita malah diguyur pakai bensin gitu loh mas, gitu loh. Nah jadi maksud saya, disinilah pemerintah harus clear and clean dalam mengkomunikasi dan antara. Clear dan clean juga tentang persoalan tata kelola. Clear dan clean juga persoalan yang di mata market itu good governance, good corporate governance. Nah, good corporate governance itu kan yang sangat ditentukan dengan integrity gitu, integritasnya, pengawasannya, anti konflik kepentingan. Sementara market melihat sekarang terkait banyak konflik kepentingan gitu, terlalu banyak unsur politiknya gitu, memasukkan mantan presiden dan sebagainya. Kalau market kan melihatnya, loh kayaknya Indonesia semakin terbuka untuk tidak memperkarakan persoalan-persoalan konflik kepentingan. Ada juga ditangkap market, Indonesia semakin heavy ke politik gitu loh. Ada juga ditangkap market semakin menganggap bahwa uang BUMN uang miliknya semua, seperti yang sekarang diluruskan oleh Bambang Brojo, penasihat presiden. Ya itu menurut saya di tengah pasar juga lagi kontraksi, kita memberikan bensin gitu loh. Ya Pak Yanuar, tetapi apakah ini artinya juga bahwa belum menjadi katalis positif ya bagi investor pasar modal ya sejak pembukaan Danantara? Ini kan terbukti dengan melemahnya beberapa saham sejak Danantara ini dibuka ya. Kemarin juga sudah melemah ya, dan ini pelemahannya juga semakin cukup tinggi ya, bukan gitu? Iya, kalau dibandingkan dengan bursa Asia sekarang kan gini, semua bursa Asia kan melemah gitu. Kalau kita ngelihatnya bahwa pelemahan kita lebih dalam, itu juga karena nilai tukar kita juga melemah lebih dalam ya. Ini pengaruh juga karena sentimen negatif global yang tadi Anda jelaskan ya. Oh iya, kalau kita jadi gini mas, saya ingin mengatakan ya, sejak hari Senin gitu ya, ini kan kita mau mulai masuk bulan Maret nih. Jadi kalau kita bicara tuh di market tuh Maret September itu sentimen terkait dengan defisit fiskal di Amerika Serikat mas, gitu loh. Nah, biasanya sekarang kan market sudah calculated gitu, bahwa Amerika Serikat kelihatannya tidak akan menambah defisit fiskal gitu loh mas. Kalau Amerika Serikat tidak menambah defisit fiskal, berarti kan tidak akan ada kebijakan ekspansif dari bank sentralnya, the Fed gitu, oke? Nah, kalau ngalamin aja kayak gitu sih udah terjadi tahun kemarin juga dia tidak melakukan ekspansif gitu. Tapi di tahun ini The Fed mengatakan bahwa normalisasi neraca dia itu akan terus dilakukan. Jadi artinya bukan sekedar tidak menambah supply, bahkan menarik supply gitu loh mas. Jadi isu utamanya sih semua pasar di Asia kena karena itu, terutama karena Jepang semakin firm untuk melakukan juga normalisasi neracanya. Jadi itu kan dampaknya yang lebih besar buat Asia itu dampak dari Jepang mas gitu. Nah dalam posisi yang sedang seperti itu, kita memberikan ketidakjelasan informasi soal Danantara gitu loh mas. Jadi artinya yang saya ingin ingatkan ke pemerintah itu, ini pasar kita tuh 2025 ini akan memasuki masa-masa sulit gitu loh. Masa-masa sulit, masa-masa yang harus kita kelola dengan benar. Makanya Danantara ini kan harus juga dikemas komunikasinya dengan benar gitu loh mas, gitu loh. Iya, tapi bagaimana juga kalau kita kaitkan dengan momen Ramadan kan biasanya kan komoditas sektor consumer goods itu juga bisa mempengaruhi ya peningkatan daya beli. Ya sekarang kalau pertanyaannya kayak gitu, kembali lagi masyarakat kita punya daya belinya gitu loh mas. Karena sekarang juga retail index kita juga turun gitu loh mas, gitu loh. Kalau kita ngomong ke sana ya, gitu retail index kita turun gitu. Jadi pelaku pasar lebih aman main saham-saham defensif gitu ya?
untuk saat ini ya? Wah, kalau soal itu kalau saya kan lebih ke makro Mas ya. Kalau soal saham apa sih perlu saya tanya ke analisa saham deh gitu ya. Jadi artinya karena kalau saya memang saya ngelihatnya dari makro gitu, faktor makronya apa gitu Mas gitu. Artinya berarti kalau secara pandangan lebih luasnya lagi, apakah ini nanti akan terus terjadi atau perkiraan akan berapa lama terjadi karena gara-gara dan antara ini? Ini bisa jadi bumerang ya pemerintah menurut saya, terutama kalau pemerintah tidak bisa membangun Danantara ini menjadi energi kebersamaan, kepercayaan dari kita semua sebagai rakyat, bukan hanya soal pasar modal Mas. Jadi artinya kalau kita di masyarakat saja mulai ragu karena kita ngerasa misalnya, loh kok buat isinya keponakannya, loh kok isinya saudaranya, loh kok isinya kelihatannya udahlah ini udah, itu kan berkembang sekarang Mas di masyarakat gitu loh, persepsi soal itu. Kemudian persepsi itu kan nggak, saya selesaikan dulu ya Mas. Jadi artinya kalau pemerintah tidak bisa membangun bahwa Danantara ini adalah sebuah langkah bersama seluruh masyarakat dan cuma menunjukkan bahwa Danantara ini adalah kepentingan para elit, presiden dengan mantan presiden, orang kan akan melihatnya loh memang ini urusannya presiden sama mantan presiden, sementara rakyat sendiri tidak diberikan komunikasi yang baik gitu. Jadi menurut saya Danantara malah bisa jadi bumerang di tengah pasar yang tidak pasti. Kalau tidak bisa membangun bahwa ini adalah konsolidasi modal nasional untuk kepentingan bersama, menjaga aset negara sama-sama. Kalau itu tidak tercapai, malah bumerang. Oke, tahan dulu, ada Pak Rudi di Depok nih. Pak Rudi silakan. Singkat padat Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan ada ahli ekonomi, jadi saya nggak berpendapat, hanya menanyakan saja. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini untuk masyarakat yang kelas ekonomi tapi levelnya bukan menengah tapi menengah agak ke bawah begitu. Kalau bawah pasti sudah kolek langsung kan, tapi yang punya modal sedikit itu apa yang harus dilakukan, dan apa yang paling aman dalam rangka ini, dalam rangka investasi, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, mungkin lebih pada merosotnya saham gabungan ini dampaknya ke masyarakat secara langsungnya apa dan bagaimana mengantisipasinya, begitu ya? Oke, silakan Pak Yanuar. Ya, kalau menurut saya gini, tugas negara itu adalah menjamin transaksi antar kelas masyarakatnya terjadi, ya, bukan menjadi perang kelas. Maksudnya gini, kelas di atasnya, ya, katakan yang bisa main saham yang kita sedang ceritakan di Alsinta ini mungkin yang punya kemampuan itu kelas di atas Mas, gitu loh, ya. Nah, kalau kita lihat data kelas di atasnya itu menahan uang Mas sekarang, karena mereka punya ketidakpastian yang besar. Jadi artinya mereka lebih cenderung menyimpan dana-dananya. Jadi kalau kita lihat di data LTS untuk simpanan di atas 5 miliar itu, deposit on call-nya itu cenderung meningkat. Jadi deposit on call ini udah produk yang sifatnya bisa diambil oleh nasabah-nasabah prioritas lah gampangnya gitu. Jadi artinya nasabah-nasabah yang kelas atas, dia melihat masa depan tidak pasti, dia menyimpan uangnya. Kalau kita lihat di menengah yang agak ke bawah, yang jumlah tabung deposito yang nilainya 100 juta itu menurun. Artinya apa? Mereka sudah mengatasi konsumsinya dari tabungan. Nah kalau kayak gini, artinya kelas di atas nyimpen duit, kelas di bawah ambil tabungan, ekonomi terganggu karena kelas atas tidak belanja ke tengah. Kalau tengahnya nggak belanja, ya dia yang di bawah akan lebih sulit. Pertanyaan Bapak tadi kan yang di tengah. Terus yang di tengah misalnya, saya menjaga survival, saya ambil tabungan untuk usaha apa gitu. Nah ini yang negara dibutuhkan hadir itu kayak gini gitu. Jadi sebetulnya ide-ide Danantara dalam artian melakukan leveraging terhadap aset BUMN itu memang menurut saya mendorong supaya transaksi antar kelas ini terjadi gitu. Jadi mohon maaf nih Mas, jangan segala sesuatu itu dilarikan semua ke main saham. Jadi artinya itu juga harus juga kita larikan bahwa ini perlu ada transaksi antar kelas. Oke. Transaksi antar kelas, berarti Danantara itu jangan terus mengentertain sesuatu yang mendaki-daki gitu loh. Jadi mau masukin Abu Dhabi, masukin apa? Masukin yang simpel-simpel gitu loh. Danantara mungkin akan insure
reksadana durian kayak reksadana kopi kayak nanti Bapak tadi bisa ikutan di reksadana durian, reksadana kopi kan gitu Mas. Baik, menarik ya, nanti di lain kesempatan akan kita bahas secara mendalam lagi ya Pak Yanuar ya. Terima kasih Pak Yanuar atas penjelasannya. Demikian tadi kita bersama dengan pengamat keuangan dari perusahaan riset data bejana Investi Data Globalindo, Yanuar Rizky, dan terima kasih bagi Anda yang sudah ikut bergabung. Ada juga tadi Pak Ferry melalui WhatsApp. Elshinta News and Talk.